Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Samuel Rapa, dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Kita kembali kepada pembacaan kita Mazmur, dan kita membaca Mazmur pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik padaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah keluhan Daud. Rupanya Daud mengalami kekhawatiran yang cukup berkepanjangan. Apa yang dikhawatirkan oleh Daud? Daud merasa dia tidak bersalah. Selama ini dia begitu berjasa terhadap bangsanya. Dia telah diurapi oleh Tuhan. Dia telah dipilih oleh Tuhan. Namun dia belum duduk sebagai seorang raja. Dia menjadi seorang yang membantu raja. Peperangan-peperangan dia menangkan di dalam membantu raja. Bahkan sangat terkenal Daud melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin dengan membunuh Goliat. Namun saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh Daud bukan mendatangkan sepertinya hal yang baik bagi dia. Saul menjadi iri hati dan Saul berencana membunuh. Terjadilah bahwa kekhawatiran muncul di dalam hati Daud. Sewaktu-waktu dia bisa mati, karena siapa yang tidak mengenal Saul, panglima perang yang hebat, ia raja yang pertama yang diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan musuh-musuh yang begitu bertahun-tahun lamanya menjajah bangsa Israel. Dan saudara yang saya kasihi, Daud harus lari ke sana kemari. Dan di dalam pelariannya dia membawa kekhawatiran di dalam hatinya. Nah, kekhawatiran ini saudara-saudara, itu akhirnya dia tumpahkan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudara dalam kekhawatiran itu? Dalam kekhawatiran yang begitu panjang, rupanya hatinya menjadi sangat sedih. Setiap hari kesedihan meliputi hatinya, dan itu adalah hal yang tentunya tidak baik bagi seseorang untuk terus berada di dalam kesedihan. Dan kemudian dia merasa bahwa Tuhan jauh. Dia merasa kecewa kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak menolong dengan cepat. Dia merasa Tuhan tidak mempedulikan dia. Dia merasa jasa-jasanya tidak dihargai orang. Dia merasa apa yang dia kerjakan itu semuanya tidak berguna, malah mendatangkan ancaman bagi nyawanya sendiri. Dan saudara yang saya kasih, dalam situasi seperti itulah pada akhirnya dia mencurahkannya kepada Tuhan. Bahkan saudara, dia meminta Tuhan betul-betul. Di dalam ayat yang keempat dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Dia sudah putus asa di dalam situasinya itu. Kekhawatirannya sudah begitu besar dan dia merasa mau mati. Ya saudara-saudara, itulah yang sering kali terjadi. Kalau membiarkan kekhawatiran di dalam diri terlalu lama saudara-saudara, maka kekhawatiran itu membawa orang itu bisa menjadi menyalahkan Tuhan. Merasa Tuhan tidak peduli, merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Kok doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Dia merasa bahwa Tuhan pilih kasih.
Dia merasa bahwa sebentar lagi orang-orang menginjak dia, musuh-musuhnya akan menjatuhkan, mengalahkan dia. Dia merasa sebentar lagi dia akan kehilangan banyak hal dalam hidupnya karena Tuhan tidak menjawab dia. Dia merasa bahwa hidupnya akan hancur kalau Tuhan tidak bertindak. Dan saudara yang saya kasihi, itulah akibat dari kekhawatiran. Kalau kekhawatiran dibiarkan dalam hati, dan akhirnya saudara, kekhawatiran itu saudara-saudara membuat orang itu sepanjang hari senantiasa hatinya bersedih, sedih, dan sampai di sini kepada keputusasaan. Dia merasa ingin mati. Buat apa lagi rasanya kalau Tuhan sudah meninggalkan? Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi seperti ini, Daud menguatkan imannya. Dia kembali mengingat siapa Allah. Dia kembali kepada Tuhan, mencurahkan semua kegundahan dan kekhawatiran itu. Itulah sebabnya di ayat lain dalam firman Tuhan di dalam Mazmur ini, saudara-saudara, dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saudara, dia mengingat, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang baik, Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Itu sebabnya dia menguatkan imannya. Dan ayat yang ke-6 membawa dia keluar dari dalam persoalannya. Dia berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, dia beralih kepada iman. Karena dia tahu hanya itulah yang bisa membawa dia keluar dari dalam tekanan, dari dalam ketakutan, kekhawatiran, dari dalam kesedihan, dari dalam kematian iman rohani yang dihadapi. Dari dalam, saudara, situasi-situasi yang membuat dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli, menyalahkan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Dia keluar dan beralih kepada iman. Dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Apa sih kasih setia? Di dalam perjanjian lama, khususnya Mazmur, banyak menggunakan kata kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia ini di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, chesed, itu artinya belas kasihan Allah. Dia ingat bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. Dan akhirnya, saudara, dia juga mengingat bahwa Allah adalah yang berbelas kasihan dan yang sanggup menyelamatkan. Dia tahu bahwa di sekelilingnya tidak bisa menyelamatkan dia, tetapi Allah, Dialah Allah yang melepaskan dari semua musuh-musuhnya selama ini. Dia Allah yang memampukan Daud mengalahkan Goliat, dan kemanapun Saul meminta dia untuk berperang selalu menang. Dan saudara-saudara yang saya kasih, dia ingat bahwa Allah adalah keselamatan. Dan akhirnya dia bernyanyi memuji Tuhan. Dan dia tahu bahwa Allah telah berbuat baik kepada dia. Daud, saudara-saudara, adalah salah seorang hamba Tuhan di dalam perjanjian lama yang tahu kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya banyak dari bacaan-bacaan yang kita lalui, selalu dia keluar dari persoalannya ketika dia tahu bahwa Tuhan telah berbuat terhadap kita. Dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang saya kasih, kekhawatiran memang seperti itu, membuat hati selalu bersedih, merasa ditinggal Tuhan, merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Kita merasa orang-orang memperlakukan kita tidak adil. Kekhawatiran justru tidak menyelesaikan masalah kita di pekerjaan kita. Kita ingin pekerjaan baik, tetapi justru bukan yang tidak nyaman yang kita terima. Kita ingin pekerjaan tempat yang aman, nyaman kita rasa, tetapi sebaliknya yang kita terima, saudara. Kekhawatiran terus banyak. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, seringkali karena keputusan-keputusan itu kita tidak datang kepada Tuhan. Namun saudara, ketika hal itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia yang telah memberikan belas kasihan kepada kita. Melalui putranya Yesus Kristus di kayu salib, dia bayar semua hidup kita. Maka saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maka itu datanglah kepada Tuhan dengan iman.
bahwa belas kasihannya sudah dia berikan melalui Yesus Kristus. Bahwa saudara adalah Tuhan satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita dari situasi ini. Mengeluh, khawatir, takut, marah, mengomel kepada orang-orang, menyalahkan orang-orang itu tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan penuh belas kasihan kepada kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan, telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan putranya di atas kayu salib. Dan kalau putranya saja dia berikan di kayu salib buat kita, tentulah hal-hal yang lain akan diberikannya. Karena untuk itulah dia memberikan Yesus bagi kita, adalah untuk memberikan segala sesuatu, berkat rohani, berkat ilahi, berkat jasmani yang ada di dalamnya, dan segala berkat-berkat yang ada padanya diberikan kepada kita. Itu karena itulah sebabnya dia memberikan Yesus, dan melalui Yesuslah itu semua dialirkan ke dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, beralihlah kepada iman. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia bukan Allah yang selalu menghakimi. Dia bukan Allah yang mau merancangkan hal yang tidak baik terhadap kita. Tidak. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Karena itu bersoraklah, menyanyilah, memujilah Tuhan senantiasa. Jangan biarkan hatimu dikuasai kekhawatiran, jangan biarkan hatimu dikuasai kesedihan, jangan biarkan hatimu takut, jangan biarkan mata imanmu ini saudara-saudara tertutup dan mau mati. Tetapi biarkan dia terbuka melihat kepada Allah, mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman. Melalui pergumulan ini, dia bawa saudara dari iman kepada iman, ke dalam iman yang disempurnakan di dalam dia. Puji Tuhan. Persoalan bukan untuk mematikan kita. Persoalan adalah untuk membawa iman kita lebih tinggi lagi. Membawa iman kita semakin melihat karya-karya Allah yang besar. Bahwa dia tidak pernah tinggalkan, bahwa dia tidak pernah jauh, bahwa sekali-kali dia tidak pernah biarkan kita. Tetapi dalam segala perkara dia beri kita kekuatan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan berkata melalui hambanya, saudara-saudara, Timotius, dia Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang kedua, Paulus berkata demikian, ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Bahwa jadilah kuat karena korban Kristus. Karena Kristus yang sudah mati mengalahkan semua, menyelesaikan semua, dan mengalami pencobaan-pencobaan itu untuk supaya dia dapat memberi jalan keluar kepada kita ketika kita mengalami pencobaan. Karena itu saudara, jadilah kuat di dalam kekuatan kasih karunia itu. Dan apapun yang kau hadapi, percayalah, kekuatan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelesaikan bagi kita saudara, itulah yang membuat kita akan selalu bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan Tuhan, dan akan melihat bahwa pintu-pintu Tuhan sudah buka buat kita. Pintu-pintu Tuhan sudah buka. Jangan takut kalau ada yang menutup pintu ini, Tuhan buka pintu yang lain, dan Tuhan sudah buka. Bahkan Tuhan berkata, dia akan patahkan palang-palang besi yang dipasang orang. Pintu-pintu tembaga akan dihancurkan untuk kita menemukan semua yang terbaik di dalam dia. Dan itu sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia sudah patahkan palang besi itu. Dia sudah hancurkan pintu tembaga itu saudara. Dan dia telah membuat kita menemukan dirinya. Di dalam Yesuslah pengorbanannya kita mendapatkan semua perkara besar di dalam Tuhan. Karena itu jangan bosan berdoa, jangan bosan membaca firman, jangan bosan mengikuti saudara-saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Karena itulah orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, terpujilah dia. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Mungkin anak-anakmu sedang khawatir. Ada yang berlama-lama khawatir, bersedih sepanjang hari, dan merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini kami memandang kepada Kristus yang sudah menyelesaikan bagi kami. Maka kami tahu kami akan bersorak-sorai,
Kami akan senantiasa mengucap syukur lagi, memuji Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang baik dan telah menolong kami melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesuslah Tuhan yang telah bangkit kembali, maka segala berkat ilahi di dalam surga dicurahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, memuji, menyembah Engkau senantiasa dalam semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu, dan senantiasa anugerah-Mu dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman yang disempurnakan, senantiasa melimpah atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, ingat belas kasihan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, tinggalkan kekhawatiran, angkat imanmu, puji dan sembah Dia senantiasa. Salam restorasi.